wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Rahmawati dengan nomor NIM 63040200002, kelas MPS 1B dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya mempelajari tentang keindonesiaan. Bagaimana belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membuat dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan ini memiliki peranan penting yang akan mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab ideologis, politik, sosial, moral, maupun hukum untuk membentengi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan yang akan merusak ketahanan bangsa Indonesia. Berikutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila lebih berfokus dalam membahas moral dan implementasi dari sila-sila pada Pancasila. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan lebih fokus membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, HAM, hak dan kewajiban warga negara, bela negara, serta proses demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikah Putri 630402000013 akan menyampaikan sedikit mengenai latar belakang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Namun pada akhirnya berani untuk memproklamirkan diri menjadi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dari penjajahan pada 17 Agustus 1945. Konsep pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri mengacu pada pemikiran Ernest Renan yang menyatakan bahwa bangsa bukanlah berasal dari satu asal nenek moyang, tetapi bangsa merupakan satu kesatuan solidaritas atau setiap kawan satu sama lain, atau bangsa adalah satu jiwa atau satu asas spiritual yang terbentuk oleh rasa pengorbanan yang dibuat oleh masa lampau oleh mereka yang sudah berjuang mengorbankan harga dan martabatnya demi masa depan generasi penerusnya. Setelah berdirinya bangsa dan negara bukan berarti tanpa adanya hambatan, gangguan, dan tantangan lagi. Bahkan bangsa Indonesia sekarang sedang menghadapi permasalahan yang lebih kompleks. Jika dahulu musuh yang dilawan adalah nyata atau tidak bisa dilihat, atau dalam artian musuh bersenjata yang bisa dilihat mata, namun saat ini permasalahan yang terjadi adalah dalam bentuk proxy war atau senjata yang tak tampak senjata, seperti permasalahan narkoba, senjata biologis, dan cybercrime. Perubahan masyarakat yang dinamis serta semakin derasnya arus globalisasi juga akan menimbulkan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Semakin menurunnya sikap kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, dan munculnya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan norma-norma bangsa Indonesia. Bahkan korupsi dianggap biasa, sikap individualisme, hedonisme, dan persekusi tentu bukanlah mencerminkan sikap ciri-ciri luhur nilai bangsa Indonesia. Maka dari itu, untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan merusak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, maka dibutuhkan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Dila Damianti, NIM 63040200030. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berbagai latar belakang atau landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum yang dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa
bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan serta menegakkan negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok Indonesia untuk melawan penjajahan seperti Pangeran Diponegoro, Untung Surapati, Imam Bonjol, Hasanuddin, dan Cut Nyak Dien. Yang kedua adalah pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa sebagai bentuk wujud kebangkitan nasional dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda bertekad dan bersemangat untuk bertanah air satu yaitu tanah air Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat adalah pada masa penjajahan Jepang, para pemuda Indonesia mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keenam adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah serta menguasai negara Indonesia. Yang ketujuh adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewengan, dan separatis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmatul Ula, NIM 63040200018. Nomor 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan meliputi A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1, 3, 5. Pasal 27 Ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 Ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. B. Keputusan Menteri Pendidikan Budaya dan Menteri Pertahanan Keamanan nomor 061U / 1985 dan Kep /002 Romawi 2 /1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah kewiraan atau kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum pada semua perguruan tinggi di Indonesia. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan bela negara dan pendidikan kewiraan termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatika Dewi, NIM 63040/2033. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Kep Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/2000. Tujuan pendidikan kewarganegaraan ada dua, yaitu 1. Tujuan umum untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. 2. Tujuan khusus. 1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dan bertanggung jawab. 2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. 3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Cukup sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.